Di balik gegap gempita dan kegembiraan para pendukung Habib Rizik Syihab menyambut kepulangannya, ternyata sejumlah orang yang mengaku sebagai pendukung Habib Rizik Syihab, akunnya di Facebook dan di Twitter di-strap. Gara-garanya hanya karena mereka mengucapkan selamat datang kepada Habib Rizik Syihab. Dan unggahan ini dianggap melanggar standar komunitas dari Facebook. Nah, korban lain adalah tayangan populer di TV One, yakni program Indonesian Lawyers Club alias ILC yang diasuh oleh wartawan senior Karni Ilyas. Selasa malam harusnya ILC tayang secara reguler, tetapi mendadak tayangan itu dibatalkan. Padahal sejumlah narasumber mengaku sudah diundang dan akan hadir pada acara tersebut. Tayangan ILC edisi Habib Rizik dibatalkan. Permintaan istana. Pemirsa, banyak yang mengira saya pekan lalu itu dipersekusi juga. Dan juga banyak yang menyesalkan kenapa tidak berani untuk tetap menayangkan. Kalau pekan ini, para pencinta ILC menyayangkan atau kecewa pada topiknya atau temanya tidak seperti yang mereka inginkan. Kenapa dibatalkan? Itu pasti akan dipertanyakan. Kenapa dibatalkan dan kenapa minggu ini juga tidak muncul tema yang diinginkan oleh banyak orang. Saya harus menjawab, ternyata dalam hidup tidak semua yang kita rasakan kita bisa katakan, dan tidak semua yang kita alami kita bisa menceritakan ke orang lain, apalagi kepada publik. Itulah jawaban kenapa tema ILC dibatalkan dan minggu ini tidak ditayangkan. Saya mendapat undangan untuk menjadi narasumber dari ILC, Indonesian Lawyers Club, yang seharusnya terjadi pada tanggal 10 November 2020 dengan tema tentang Habib Rizik, kembalinya atau pulangnya Habib Rizik Syihab. Nah, saya sudah okekan dan saya kemudian kembali ke Jakarta lebih awal ketika acara sebentar lagi mau selesai untuk mengejar waktu itu. Tetapi di jalan kemudian saya ditelepon bahwa acara ILC yang sangat penting itu ternyata dibatalkan. Tidak ada alasan, tapi kita sama-sama tahu kenapa acara ILC dibatalkan. Saya kira saya sebutlah tangan-tangan gaib ya, yang mungkin menelpon atau meminta agar ILC tersebut dibatalkan. Bagi saya ini merupakan sebuah pengekangan, pembungkaman terhadap kebebasan pers di era demokrasi. Ini sebuah ironi dan mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, menurut saya ini mencederai dan melukai demokrasi kita. Ya, mudah-mudahan Bang Karni Ilyas, seorang jurnalis senior yang hebat, ya saya tahu mungkin ini bukan atas inisiatif beliau, tetapi ada pihak-pihak lain yang melobi supaya membatalkan. Tetapi pihak-pihak yang mungkin melobi atau meminta membatalkan ini harus mencatat bahwa ini bukan sebuah keberhasilan. Ini adalah justru sebuah kegagalan dan contoh yang sangat buruk di dalam berdemokrasi dan pembungkaman terhadap pers atau media. Memang seperti disebutkan berkali-kali, TV One atau acara ILC ini batal tayang, dan pada saat itu selalu saja TV One tidak pernah membuka apa penyebab batalnya tayang. Karni Ilyas juga selalu diam, tetapi melalui akun-akunnya dia sering sekali menyampaikan sindiran-sindiran dengan mengutip berbagai kasus, dan kemudian pembaca menjadi mafhum apa yang sesungguhnya terjadi. Meskipun secara resmi TV One selalu membantah bahwa mereka ada tekanan dari istana. TV One pernah bahkan khususnya ILC sempat lama tidak tayang, yakni menjelang Pilpres kemarin. Tapi sebelumnya juga ILC berkali-kali tidak tayang, terutama pada saat aksi bela Islam tahun 2016, pada bulan Desember tahun 2016, dan kemudian berlanjut pada Pilkada DKI tahun 2017. Saat itu memang suasana sangat panas, jadi polarisasi antara kelompok penentang Ahok dan para pendukung Ahok. Dan kemudian yang berlanjut sangat lama tidak tayang, yakni menjelang Pilpres 2019. Saya pada waktu itu menulis sebuah artikel tentang
tidak tayangnya ILC dalam jangka panjang ini dengan judul "Mengapa ILC harus dibuat mati suri". Tulisannya pada waktu itu cukup viral. Batalnya tayangan ILC di TV One itu mengingatkan kita pada pengalaman di masa Orde Baru. Pada waktu itu di Orde Baru itu dikenal namanya sebuah lembaga, yaitu lembaga telepon. Lembaga telepon ini biasanya otoritasnya ada di tangan Departemen Penerangan, yaitu Menteri Penerangan atau Pangkop Kamtib. Jadi Pangkop Kamtib adalah kependekan dari Panglima Komando Operasi Pemulihan dan Penerimaan Keamanan. Jadi pada waktu itu lembaga ini sangat powerful. Mereka tinggal mengangkat telepon ke media-media, mereka bisa menyatakan mana-mana berita yang tidak boleh ditayangkan dan mana berita yang boleh ditayangkan. Dan pada waktu itu biasanya media tidak ada pilihan lain kecuali menurut. Soalnya pilihannya kalau sampai membantah kemudian dibredel. Tayangan ILC edisi Habib Rizik dibatalkan. Permintaan istana. Bisnis.com, Jakarta. Acara Indonesia Lawyers Club atau ILC dengan tema diskusi terkait kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab pada Selasa dibatalkan secara mendadak. Politisi dan pengamat politik mengartikan pembatalan acara ILC episode hari itu merupakan larangan dari pihak-pihak yang berwenang dengan Habib Rizik. Anggota DPR RI sekaligus politisi Partai Gerindra Fadlizon awalnya dijadwalkan sebagai salah satu narasumber pada acara tersebut. Dia lantas mengungkapkan sindiran kepada host ILC Karni Ilyas. Kemarin saya dihubungi menjadi narasumber ILC TV 1. Malam ini soal kepulangan Habib Rizik Syihab. Kebetulan sidang ada di Bandung, acara FGD. Barusan di Jalan OTW Jakarta ditelepon acara ILC. Malam ini mendadak dibatalkan. Ada telepon gaib yang, ya bang, @Karnilya. Demikian tulis akun @Fadlizon. Selain itu, pakar hukum tata negara Rafli Harun menyatakan pembatalan ini adalah sebuah kekhawatiran dari arus lain, arus kiri atau partai nasionalis, terhadap penguatan fenomena arus kanan partai Islam dalam politik Indonesia. Pelarangan penayangan Habib Rizik di ILC harus dimaknai sebagai sebuah kekhawatiran dari arus lain terhadap penguatnya fenomena kanan dalam politik Indonesia pasca kepulangan Habib Rizik, jelas Rafli dalam akun YouTube-nya yang diunggah. Sementara itu, akademisi dan filsuf Rocky Gerung mengaku tidak heran dengan pembatalan ILC secara sepihak dan mendadak. Menurutnya, tindakan pembatalan tersebut mirip dengan pembungkaman atau media yang menolak untuk memberitakan gerakan 212 atau adanya massa yang menjemput Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta. Kan seluruh WA Group, seluruh kamera Citizen jurnalis penuh dengan berita itu. Jadi sia-sialah kalau istana mengumpulkan energi terakhir untuk membela oposisi itu, ungkapnya dikutip. Pada video yang berdurasi 15 menit itu, Rocky Gerung bersama dengan Kesultanan Media dan Politik Harsubeno Arif. Arif kemudian menanyakan kabar bahwa Rocky dilarang tampil di ILC. Rocky mengungkapkan pembatalan tersebut merupakan permintaan istana presiden. Ya, itu stop istana, begitu. Kalau ada isu yang bisa membuat kuping istana jadi tipis dan matanya jadi membelok begitu, maka budaya kamtib muncul lagi. Telepon si ini enggak boleh, si itu enggak boleh, atau si isu ini ditunda saja pakai isu lain. Begitulah ungkap Rocky Gerung. Pemirsa, banyak yang mengira saya pekan lalu itu dipersekusi juga, dan juga banyak yang menyesalkan kenapa tidak berani untuk tetap menayangkan. Kalau pekan ini para pencipta ILC menyayangkan atau kecewa karena topiknya atau temanya tidak seperti yang mereka inginkan. Kenapa dibatalkan? Itu pasti akan dipertanyakan. Kenapa dibatalkan dan kenapa minggu ini juga tidak muncul tema yang diinginkan oleh banyak orang. Saya harus menjawab, ternyata dalam hidup tidak semua yang kita rasakan kita bisa katakan, dan tidak semua yang kita alami kita bisa menceritakan ke orang lain, apalagi kepada. Itulah
jawaban kenapa tema ILC dibatalkan dan minggu ini tidak ditayangkan. Saya mendapat undangan untuk menjadi narasumber dari ILC, Indonesian Lawyers Club, yang seharusnya terjadi pada tanggal 10 November 2020 dengan tema tentang Habib Rizik, kembalinya atau pulangnya Habib Rizik Syihab. Nah, saya sudah okekan dan saya kemudian kembali ke Jakarta lebih awal ketika acara sebentar lagi mau selesai untuk mengejar waktu itu. Tetapi di jalan kemudian saya ditelepon bahwa acara ILC yang sangat penting itu ternyata dibatalkan. Tidak ada alasan, tapi kita sama-sama tahu kenapa acara ILC dibatalkan. Saya kira saya sebutlah tangan-tangan gaib ya, yang mungkin menelepon atau meminta agar ILC tersebut dibatalkan. Bagi saya ini merupakan sebuah pengekangan, pembungkaman terhadap kebebasan pers di era demokrasi. Ini sebuah ironi dan mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, menurut saya ini mencederai dan melukai demokrasi kita. Ya, mudah-mudahan Bang Karni Ilyas, seorang jurnalis senior yang hebat, ya saya tahu mungkin ini bukan atas inisiatif beliau, tetapi ada pihak-pihak lain yang melobi supaya membatalkan. Tetapi pihak-pihak yang mungkin melobi atau meminta membatalkan ini harus mencatat bahwa ini bukan sebuah keberhasilan. Ini adalah justru sebuah kegagalan dan contoh yang sangat buruk di dalam berdemokrasi dan pembungkaman terhadap pers atau media.